Akhir-akhir ini, banyak analis global bilang, India adalah bintang baru pasar saham dunia. Padahal kalau kita lihat sekilas, Indonesia dan India sama-sama negara berkembang, jumlah penduduknya juga tidak jauh berbeda. Tapi kenapa investor global tampak lebih tertarik menanamkan uangnya di India ketimbang di Indonesia? Apakah karena ekonominya lebih kuat? Atau ada faktor lain yang membuat saham-saham di India jadi lebih menarik? Pertama, kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Selama 5 tahun terakhir, ekonomi India tumbuh stabil di kisaran 6-7% per tahun, bahkan saat pandemi mereka cepat pulih. Sementara Indonesia rata-rata di 5%, masih bagus tapi belum secepat India. Dan ingat, di pasar saham, narasi pertumbuhan itu penting. Investor global mencari negara dengan prospek jangka panjang yang kuat. India berhasil membangun narasi itu. Negara ini dilihat sebagai China alternatif, basis manufaktur baru dunia yang demokratis, populasi muda, dan digitalisasi masif. Artinya, bukan cuma pertumbuhan ekonomi, tapi juga kepercayaan jangka panjang terhadap arah kebijakan negaranya. Alasan berikutnya, India lebih cepat membangun infrastruktur pasar modalnya. Bursa saham mereka, NSE, National Stock Exchange, dan BSE, Bombay Stock Exchange, sekarang sudah sepenuhnya digital, efisien, dan transparan. Proses IPO lebih cepat, laporan keuangan banyak yang sudah terstandarisasi secara internasional, dan investor retailnya sangat aktif. Faktanya, jumlah investor retail di India sudah lebih dari 150 juta akun aktif, naik pesat dalam 3 tahun terakhir. Bandingkan dengan Indonesia yang baru mencapai sekitar 13 juta SID, selisihnya hampir 10 kali lipat. Artinya, likuiditas saham di India jauh lebih besar, sehingga investor asing bisa keluar masuk dengan lebih mudah. Kalau kita bedah sektornya, India punya komposisi ekonomi yang menarik. Mereka kuat di teknologi, farmasi, energi, dan keuangan, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi di era digital dan globalisasi. Sementara di Indonesia, struktur ekonomi masih banyak bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik. Bukan berarti buruk, tapi sektor komoditas rentan terhadap harga global, sedangkan sektor teknologi India lebih tahan terhadap fluktuasi jangka pendek. Selain itu, India juga punya perusahaan raksasa global seperti Infosys, Tata Consultancy, HDFC Bank, dan Reliance Industries, yang menjadi benchmark di bursa dunia. Investor global suka saham-saham dengan skala besar, governance kuat, dan prospek ekspansi global, dan India punya itu semua. Pemerintah India juga aktif menarik investasi asing. Mereka kasih insentif pajak, membangun zona ekonomi khusus, dan menurunkan hambatan birokrasi. Bahkan Apple, Samsung, dan banyak perusahaan global kini membangun pabrik di India, hal yang memperkuat sentimen positif pasar modalnya. Sementara di Indonesia, regulasi dan kepastian hukum masih jadi tantangan bagi sebagian investor besar. Jadi, meskipun fundamental kita bagus, market sentimen global masih lebih percaya pada arah reformasi India yang terlihat nyata dan konsisten. Jadi, bukan berarti saham Indonesia tidak menarik. Tapi India saat ini punya kombinasi sempurna, ekonomi tumbuh cepat, reformasi struktural kuat, sektor unggulan yang global, dan kepercayaan investor yang tinggi. Buat kita sebagai investor retail, pelajarannya jelas. Pasar modal yang kuat tidak dibangun dari harga saham yang naik, tapi dari kepercayaan terhadap sistem dan arah ekonomi yang konsisten. Dan semoga, suatu saat Indonesia bisa menyusul, bukan hanya sebagai negara dengan populasi besar, tapi juga sebagai negara dengan pasar saham yang berkelas dunia.